Oke, ini gue gak tahu kenapa, apa mungkin karena bentar lagi bulan puasa gitu ya, atau emang ada hal yang lain. Banyak banget berita-berita yang emang ngasih tahu ke gue lewat di timeline gue tentang yang berbau agama. Kayak salah satunya berita yang berhubungan dengan fenomena di mana banyak banget masyarakat Indonesia yang akhirnya mutusin untuk melakukan perjalanan ke Mekah, melakukan ibadah haji atau umroh, gue nggak tahu, hanya dengan berjalan kaki. Dan ini fenomena yang menarik banget buat gue dan juga berbahaya gitu kalau misalnya lu asal ngikutin tanpa lu tahu ilmu dan segala macem, lu bakal lontang-lantung sampai pada akhirnya itu bakal mengancam keselamatan jiwa lu. Padahal kita sendiri tahu sebagai orang-orang yang beragama Islam kalau misalkan haji itu bisa dilakukan ketika lu mampu. Kalau misalnya lu gak mampu, lu bisa memaksimalkan ibadah-ibadah yang lain. Tapi ya kita doakan niat baiknya semoga emang bener-bener bisa kelaksana dan emang nyampe ke Mekah gitu ya. Well, di video komik kesempatan kali ini gue bakal ngasih tau kalau semua tentang segala macam hasil searching dan juga hasil review gue, apa yang mendasari dan juga apa yang memulai orang-orang akhirnya mengikuti tren-tren seperti ini. Terus habis itu apakah niatnya legit dan apakah ada orang yang pernah melakukannya. Selamat datang di Ngopi, ngobrolan bahasa Indonesia, dan pada kesempatan kayak ini gue bakal kasih tau semua tentang haji. Dimana haji itu bisa lo lakuin ketika lo mampu, dan kalau misalnya lo punya duit yang cukup gitu ya. Kira-kira kalau misalnya di Indonesia tuh haji harganya 80 atau 90 jutaan gitu, tergantung agent travel yang bakal lo pilih. Dimana kalau misalnya udah punya duit gitu ya, lo tinggal daftar ke agent travel resmi ataupun Kementerian Agama. Nah, untuk memilih agent travel yang tepat ya lo harus bener-bener review dulu gitu. Entah itu lo tanya ke orang-orang yang udah pernah travel atau haji gitu pakai travel agent itu, atau mungkin lu tanya kerabat yang emang trusted gitu untuk melakukan perjalanan haji. Nah, di mana kalau misalnya udah daftar gitu ya, lu butuh berkas-berkas yang emang harus dibutuhin untuk melakukan perjalanan haji, deposit kira-kira 25 juta ke bank yang terkait gitu ya. Terus habis itu lu nunggu. Nah, nunggunya ini yang ngebuat banyak banget orang-orang mager akhirnya melakukan perjalanan haji. Tapi gue yakin kalau misalnya pada akhirnya niatnya lillahi ta'ala gitu ya, mau nunggu beberapa tahun pun itu udah tetap masuk pahalanya, setahu gue gitu ya. Jadi masa tunggu di Indonesia itu tergantung dari daerah mana lu tinggal untuk haji gitu ya. Kalau nggak salah tuh paling cepat haji itu ada di daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah gitu. Soalnya lamanya masa tunggu tergantung dari jumlah kuota yang emang disediakan sama negara. Paling banyak kalau nggak salah Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Kuotanya 33.000 dan 28.000. Kalau misalnya pada akhirnya pendaftaran hajinya itu lebih rendah dibanding kuota, ya lu bakal langsung gampang buat masuk. Tapi kalau misalnya pada akhirnya banyak banget yang ngantri buat haji gitu ya lu makin lama buat tunggunya. Kecuali lu punya duit lebih untuk daftar sama yang namanya Haji Plus atau Haji Furoda. Dimana kalau misalnya Haji Plus ini setahu gua itu bisa mempersingkat kira-kira 5 tahun, dan Haji Furoda itu bisa mempersingkat bahkan lu bisa terbang gitu ya, melakukan ibadah haji kira-kira 2-3 tahun lamanya. Gua nggak tahu detailnya kayak gimana, cuma yang jelas buat lu semua emang pengen tahu tentang informasi tersebut, lu bisa langsung tanyain ke yang udah haji, ya nggak sih? Nah, salah satu alasan selain mahal gitu ya, haji itu lama waktu tunggunya. Mungkin itu yang mendasari orang-orang pada akhirnya ikut-ikutan tren untuk melakukan perjalanan ke Mekah hanya dengan berjalan kaki. Lu kalau misalkan pengen tahu berapa lama gitu ya, kalau misalnya lihat dari Google Maps itu kira-kira masih loading nih, kira-kira butuh waktu 2.568 jam jalan kaki non-stop dari Cikarang gitu ya dari Bekasi untuk sampai ke Jeddah atau ke Mekah gitu ya. Dan kalau misalnya kita hitung gitu ya, 2.568 jam itu berapa hari, itu setahu gue tuh kira-kira 108 hari lah. 107 hari. Ini belum termasuk lu tidur, oke. Ini belum termasuk lu nyari kerja gitu ya untuk bisa ngelakuin perjalanan gitu untuk bayar tiket. Dan waktunya juga itu belum termasuk lu buat makan. Karena makan juga pasti harus dinikmatin ya nggak sih, apalagi ketika lo lagi traveling. Itu mungkin salah satu momen atau waktu yang precious untuk lu juga buat istirahat. Belum juga istirahat, belum juga mandi, dan juga belum melakukan hal yang lain kayak misalnya ngecas HP dan segala macam. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya dikira-kira gitu ya, meskipun di Google Maps itu lu bisa menempuh dengan perjalanan 107 hari, tapi kalau misalnya dihitung-hitung gitu ya, lu nggak mungkin selamanya berjalan. Ya bisa 3 kali lipat lah waktu atau durasi biar bisa nyampe ke tujuannya. Kira-kira 1 tahun lu mungkin bisa sampai jalan kaki dari Indonesia ke Mekah. Tapi permasalahannya kayak gini, meskipun kalau misalnya kita bandingin antara waktu tunggu gitu ya di Indonesia gitu, kalau misalnya lu haji secara resmi via agent travel, yang mana kalau misalnya pengen cepat itu kira-kira 11 tahun, dan kalau misalnya pengen lama kira-kira 33 tahun, itu kuota reguler. Dibandingin sama jalan kaki yang cuma 1 tahun, emang mungkin terlihat lebih cepat. Tapi secara tantangan dan juga rintangan itu nggak bisa dianggap remeh.
Karena gue yakin beberapa di antara lu semua juga pasti udah pada tahu ada berita waktu musim haji kemarin gitu ya, ngabarin kalau misalnya ada beberapa jemaat haji yang pada akhirnya meninggal dunia karena kelelahan dan juga kecapean. Meskipun pada akhirnya meninggal secara syahid gitu ya di Mekah, tapi itu juga kabar duka kan buat keluarga yang ditinggalkan, ya nggak sih? Segitupun mereka yang meninggal menggunakan jalur resmi gitu, maksudnya lewat jalur pesawat gitu, agent travel. Gimana yang jalan kaki? Oke, jadi kesehatan, keselamatan, keletihan juga emang harus benar-benar diperhatikan, apalagi kondisi dari tiap negara itu beda-beda. Apakah ada konflik, terus habis ngurus dari perizinannya, ya nggak sih? Ada beberapa negara mungkin yang emang lu diperbolehkan langsung ngelewatin tanpa adanya visa gitu ya, karena udah kuat paspor Indonesia gitu. Tapi ada beberapa negara yang emang ketat banget kan visanya, nggak semuanya bisa diurus visanya secara arrival. Belum lagi ada beberapa negara yang setahu gua itu visanya nggak bisa asal lu datengin kayak gitu. Kalau misalnya yang gue lihat kan jalur dari perjalanan jalan kaki ke Mekah ini kan masuk ke ini ya, Turkmenistan, ya nggak sih? Nah di Turkmenistan ini kalau nggak salah itu membutuhkan visa yang khusus gitu, dimana nggak bisa langsung lu buat dalam perjalanan menuju ke Mekah ini gitu loh cuy. Nah kita bakal masuk ke dalam topik intinya gitu ya. Dari mana pada akhirnya orang-orang pada memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Mekah dengan berjalan kaki. Nah ini semua bisa dijawab sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya dari tahun 2017 sudah ada yang melakukan ini dan berhasil. Kalau misalnya gue lihat beritanya ini dari Warta Kota gitu ya, yang mana yang berhasil itu orang bernama Muhammad Khamin Setiawan. Orang-orang sekarang mungkin mengenal beliau sebagai Gus Kamim, yang dimana beliau ini berjalan kaki dari Wonopringgo pada tanggal 28 Agustus 2016 dan sampai di Jeddah di tanggal 19 Mei 2017. Hampir 1 tahun. Dan beliau memulai perjalanan dengan menempuh jarak kira-kira 9.000 km. Sebenarnya kalau misalnya di Maps itu perjalanannya 11.000 km gitu ya. Gue gak tahu nanti dia jalannya lewat jalan-jalan mana, kan bisa juga gitu lewat sini-sini. Tapi kan kebanyakan mungkin yang jalan kaki lewat jalan-jalan besar, ya gak sih? Nah, apakah gara-gara cerita Gus Kamim akhirnya orang-orang memutuskan untuk berjalan dari Indonesia ke Mekah? Setelah gue cari tahu, ternyata bukan itu jawaban pastinya. Tapi balik lagi, untuk jawaban pastinya gue gak bisa mengukur karena niat dan juga tujuan orang beda-beda. Tapi setelah gue cari tahu, ternyata orang-orang pada akhirnya banyak banget yang melakukan ini karena ada satu konten TikTok yang dibuat sama akun bernama Hendy CS17. Dimana akun Hendy CS17 ini membuat sebuah konten dokumentasi perjalanan dua orang pemuda, Mas Hendy dan juga Mas Dani gitu, dalam berjalan dari Indonesia ke Mekah per tanggal 17 November 2024 sampai sekarang. Kalau misalnya lihat di video terbarunya, mereka udah hari ke-77 berjalan dan udah sampai di Thailand. Nah, breaking point-nya atau pemantiknya orang-orang pada akhirnya ngebuat konten-konten perjalanan dari Indonesia ke Mekah gitu ya, itu menurut gua karena adanya aktivitas dari Mas Hendy dan kawan-kawan. Baik lagi, gue respect sama orang-orang yang pada akhirnya memutuskan untuk melakukan ini gitu ya, karena meskipun lu punya duit gitu ya, lu belum pasti pengen daftar haji gitu, karena kesiapan haji bila mampu itu, mampu dalam tanda kutip itu nggak cuma material doang, tapi kesiapan lu secara rohani gitu. Meskipun lu punya duit tapi mental lu nggak kuat, oke, terus habis itu niat lu juga nggak kuat, lu nggak akan terus-terusan daftar haji anjir. Sementara ada orang-orang yang mentalnya kuat tapi emang mungkin gitu ya, secara uang juga kurang gitu ya, pada akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan seperti ini. Tapi balik lagi, ini menurut gue sesuatu yang emang harus dipikirkan matang-matang dan lu gak bisa asal buat melakukan ini. Dan emang bahaya banget kontennya, meskipun pada akhirnya ini konten yang emang menyebarkan kebaikan dan juga ngasih tahu kalau misalkan lu bisa melakukan ini juga gitu ya. Tapi kalau misalkan pada akhirnya ngebuat orang-orang nekat, ini bisa menjadi konten yang berbahaya juga, iya gak sih? Dan kalau misalnya lu lihat dari berita yang memberitakan mereka gitu ya, lu bisa tahu kalau misalkan mereka berdua itu berjalan dari Cikarang dengan membawa tas berisi pakaian dan juga uang Rp50.000. Tapi setiap kali lu lihat videonya, lu bakal tahu kalau misalnya mereka tuh dibantu juga sama orang-orang yang emang bertemu di jalan. Kayak gitu, bahkan kepolisian pun ikut ngebantuin. Dan gak jarang juga mereka melakukan yang namanya live TikTok. Di mana di live TikTok itu orang-orang banyak banget yang ngebantuin dengan cara mengirimkan gift atau donation. Nah dari situlah menurut gue gitu ya, pada akhirnya orang-orang kayak ngerasa pede kalau misalnya melakukan hal yang sama, mereka juga bakalan di donation. Cuman mungkin kenyataannya adalah gak semulus dari apa yang dilakuin sama Hendy dan juga Mas Dani gitu loh. Balik lagi, haji bila mampu coy. Gue pokoknya mendoakan yang terbaik buat orang-orang yang sampai sekarang sedang melakukan ini gitu ya, karena gak semua punya keberanian yang sama dengan mereka gitu ya, mental dan segala macam. Tapi kalau misalnya gue boleh beropini gitu ya dan berpendapat, nih sorry banget, gue bukan yang pengen menghalangi lu beribadah, tapi menurut gue
ini hal kurang rekomendasi buat dilakukan. Karena apa? Karena ya butuh persiapan yang matang. Lu tahu kalau misalnya udah sampai di Arab juga lu butuh ngurus visa haji dan segala macam gitu. Gue nggak tahu gimana caranya kalau misalnya mereka berdua nyampe duluan di Arab gitu ya. Cuman kita lihat akhirnya kayak gimana. Oke, jangan sampai lu melakukan ini gitu ya, ngikutin apa yang mereka lakuin terus habis itu nekat. Sampai pada akhirnya muncul berita kayak gini. Cara ekstrim WNA naik haji ke Mekah dari jalan kaki hingga naik perahu galon. Dan ini berita baru muncul 22 Februari. Anjir, lu bayangin ada orang yang pengen haji pakai perahu galon. Kalau misalnya gue lihat di berita ya, ini tuh mulainya dari Madura. Kalau misalnya lu lihat dari peta, Madura tuh di sini. Kalau misalnya mereka berlayar dari utara, mereka nggak sampai ke Mekah, anjir, mereka sampainya ke IKN. Hajinya di IKN. Gue nggak tahu nih kelanjutannya kayak gimana gitu ya. Please kasih tau ke gue di kolom komentar. Karena gue juga tahu gitu, beberapa orang mungkin ada yang cuman bikin konten yang sama kayak Hendy untuk rage bait dan untuk traffic doang, sampai pada akhirnya ditonton dan juga di komentar sama orang-orang gitu ya. Jadi ya itu aja mungkin pembahasan fenomena orang-orang pada jalan kaki buat naik haji pada kesempatan kayak ini. Silakan tulis di kolom komentar dan juga mari sama-sama kita mendoakan yang terbaik gitu buat orang-orang yang akhirnya mutusin buat melakukan ini gitu ya. Gila, ini bakal jadi pengalaman yang keren banget sih menurut gue. Tapi gue yakin ini gak semua orang bisa ngelakuin. Dan menurut gue ini bukan sesuatu yang emang gampang banget lo lakuin sama kayak orang-orang naik gunung. Oke. Dan yang lucunya di kolom komentar banyak banget orang-orang yang mempertanyakan, ini beneran lu jalan kaki atau enggak sih cuy, kan jauh banget gitu. Men, gue yakin ya itu mereka jalan kaki sebenarnya cuman judul konten aja. Sebenarnya itu yang membedakan antara dia dengan orang-orang yang jalur reguler tuh cuman nggak naik pesawat aja. Jadi mereka sebenarnya tuh via jalur laut dan juga jalur darat. Jadi kalau misalnya ada tumpangan kayak mobil segala macam, mereka pasti bakalan ikut juga. Soalnya gue kan ada beberapa negara yang emang kagak memperbolehkan untuk jalan kaki di jalan besar kayak gitu. Balik lagi. Ada-ada aja gitu WNI men di tengah kondisi yang gelap ini. Tapi yang terbaik lah buat orang-orang yang sampai sekarang masih bertahan hidup gitu ya, di tengah kondisi yang mungkin menurut gue tuh sedang kurang enak buat dihadapi. Tapi yang terbaik buat kita semua, kita doakan. Dan juga gue berdoa buat lu semua, semoga diberikan kebaikan dan juga kesehatan. Kita ketemu lagi di next ngopi. Kalau misalkan suka jangan lupa like. Kalau misalkan semua belum subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih banyak, sampai jumpa.